Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami di sini dalam renungan akan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya firman ini menjadi berkat dan terlebih hidup kita tetap di dalam pemeliharaan dan tuntunan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-31. Sebelum kita bersama merenungkan firman ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Karena hari ini menjadi bagian dari rencana-Mu yang indah. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon, buka hati dan pikiran kami agar siap menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, dan biarlah setiap kata yang keluar membawa penguatan, penghiburan, dan pengharapan. Biarlah kami serahkan hidup dan waktu kami ini hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-31. Diberi judul bagi kita, Iman Terbesar Seorang Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Melewati 2 Raja-Raja, pasal 4 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-31. Kisah tentang seorang ibu dari Sunem yang mengalami kehilangan terbesarnya, yaitu kematian anak yang sudah lama dia rindukan. Namun dari kisah ini kita belajar bahwa saat harapan kita seolah mati, maka Tuhan belum selesai untuk bekerja. Mari kita melihat akan 3 hal dari kisah ini yang bisa membangun iman kita. Yang pertama, kadang Tuhan izinkan hal yang tidak masuk akal. Di sini dapat kita lihat pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari pergilah ia mendapatkan ayahnya yang sedang di ladang bersama-sama dengan para penyabit. Tiba-tiba ia mengeluh kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Anak yang lahir karena mujizat setelah sekian lama mandul, sekarang mati mendadak. Bukankah seharusnya mujizat itu berarti hidup yang bahagia selamanya? Tapi justru kesedihan besar yang datang. Bapak Ibu Saudara, bukankah seringkali kita pun mengalami hal yang serupa? Kita berdoa, Tuhan menjawab. Lalu tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi. Kita merasa Tuhan mengambil kembali apa yang sudah diberikannya. Dan kita pun mulai bertanya, Tuhan, mengapa? Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, di balik hal yang tidak masuk akal, Tuhan punya maksud yang kekal. Tuhan tidak mengizinkan penderitaan kita tanpa tujuan. Mungkin kita belum tahu sekarang, tapi Dia tahu akan ujungnya. Yang kedua, jangan lari dari Tuhan, tetapi datanglah kepadanya. Kita boleh melihat pada ayat 22 hingga ayat yang ke-26. Ia menyuruh suaminya, "Suruhlah seekor keledai, aku hendak cepat-cepat pergi kepada abdi Allah." Ketika ditanya oleh Gehazi, "Apakah semuanya baik?" Perempuan itu hanya menjawab, "Baik-baik saja." Perempuan ini tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia tidak mengamuk, ia tidak bersungut, ia tidak mengutuk. Ia langsung menuju kepada abdi Allah, tempat hadirat Tuhan dinyatakan. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia tahu penghiburan dan jawaban hanya ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kesedihan dan kehilangan ada 2 pilihan bagi kita. Yang pertama, menyalahkan Tuhan dan menjauh, atau tetap percaya dan mendekat kepadanya. Perempuan ini memilih untuk mendekat, walaupun hatinya hancur.
Ia datang bukan karena ia punya kekuatan, tapi karena iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Yang ketiga, jangan berhenti berdoa sebelum Tuhan menyentuh. Di sini dapat kita melihat pada ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-31. Gehazi pergi mendahului, membawa tongkat Elisa dan menyuruh anak itu, dan terlebih untuk menyentuhnya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Gehazi datang dan berkata, anak itu tidak bangun. Terkadang kita berpikir, cukup satu kali doa, atau cukup lewat perantara. Tapi mujizat tidak bisa dipaksakan oleh cara manusia. Tuhan mau hati kita sendiri berseru langsung kepadanya. Dia mencari orang yang bertekun, bukan yang gampang untuk menyerah. Mujizat tidak terjadi melalui tongkat, tapi ketika Elisa sendiri datang dan berdoa sungguh-sungguh di kamar itu. Bapak Ibu Saudara, maka dari itu firman ini mengatakan kepada kita, agar hidup kita bertekun. Jangan cepat menyerah. Doamu belum dijawab, bukan berarti Tuhan menolaknya. Gehazi mewakili upaya manusia. Ia baik, ia setia. Tapi kuasa Tuhan bekerja ketika kita masuk ke dalam hadirat-Nya dan tidak pernah berhenti untuk berharap. Tuhan sedang bekerja di balik layar. Walau anak itu mati, ibu ini tetap percaya. Walau Gehazi gagal, Elisa tetap datang. Walau semuanya gelap, Tuhan belum selesai. Apa yang mati di tangan kita, belum tentu mati di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda sedang menghadapi situasi, impian yang kandas, doa yang belum dijawab, hubungan yang retak, rencana yang gagal. Tapi hari ini, Tuhan berkata, jangan lepaskan harapanmu, aku sedang bekerja. Tuhan tidak pernah datang terlambat, walau Dia juga tidak selalu datang dengan waktu yang cepat. Tapi Dia selalu datang tepat pada waktunya. Dan saat Dia datang, hidup yang mati akan dibangkitkan kembali. Pegang imanmu, jangan lepaskan, percayalah bahwa mujizatnya nyata. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini, mampu membuat iman kita semakin teguh, membawa kita semakin dekat, dan mengalami mujizat Tuhan setiap waktu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau menunjukkan bahwa Engkau setia, bahkan di saat hidup kami penuh kehilangan dan air mata. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bagi setiap kami yang sedang merasa kehilangan harapan, yang doanya masih belum dijawab, yang hatinya sedang hancur, kiranya Engkau menjamah dengan kuasa kasih-Mu. Berilah kekuatan agar mereka tetap percaya, agar mereka tetap datang kepadamu, dan tidak pernah berhenti untuk berdoa. Kami mengetahui bahwa Engkau Tuhan yang sanggup membangkitkan apa yang sudah mati. Di dalam nama Yesus kami percaya, mujizat masih nyata, kuasa-Mu masih bekerja, dan kasih-Mu tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.